Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7, hari ini kita belajar tentang kalor dan perubahan suhu benda. Bila benda diberi kalor, maka suhu benda akan naik. Contohnya, air yang direbus hingga mendidih, maka ini disebut membutuhkan kalor. Karena ketika air dibiarkan, air kan memiliki suhu tertentu, ya. Nah, tetapi setelah kompor dinyalakan, diberi api, maka air tersebut suhunya menjadi naik. Nah, dengan demikian, untuk mendidihkan air, maka air tersebut membutuhkan kalor. Bila benda melepas kalor, suhu benda akan turun. Contohnya, air panas dibiarkan, lama-lama akan dingin. Kenapa? Karena kalor yang ada pada air dilepaskan ke lingkungan sekitarnya. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya kalor. Yang pertama adalah jenis benda. Contohnya, kalian memanaskan air dan minyak dengan massa yang sama atau dengan volume yang sama, maka waktu mendidihnya dua benda ini tidak sama, ya, karena jenis bendanya berbeda. Yang kedua, kenaikan suhu. Semakin besar kenaikan suhu, kalor yang dibutuhkan semakin besar. Misalnya, kalian mau memanaskan air sama-sama 1 liter, apinya sama besarnya, tetapi air A dididihkan menjadi 100 derajat Celcius, sedangkan air B hanya 50 derajat Celcius. Maka yang membutuhkan kalor lebih banyak untuk sampai ke tujuan akhir adalah yang akan dididihkan, yaitu ke 100 derajat Celcius, ya. Kemudian yang ketiga adalah massa benda. Makin besar massa benda, kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu semakin besar. Misalnya, kalian mau mendidihkan air, berarti sama-sama ke 100 derajat Celcius, tetapi air A 1 kg, air B hanya setengah kilogram. Maka yang membutuhkan kalor lebih banyak adalah air 1 kg. Dari 3 faktor ini, maka dapat dirumuskan Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Dengan Q sama dengan kalor satuannya Joule, M sama dengan massa benda, C kalor jenis, dan delta T adalah kenaikan suhu. Nah, untuk lebih memudahkan atau mudah mengingatnya, maka saya beri tips, kamu bacanya cepat ini, ya. Q sama dengan mencetat. Q sama dengan mencetat. Ya. Jadi MC delta T dibaca cepat, Q mencetat. Nah, contoh soal. Berapa kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 500 gram air dari mula-mula 20 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius. Kalor jenisnya diketahui 4200. Bagaimana cara mengerjakan? Seperti biasa, silakan ditulis semua informasi yang ada, ya. Mulai dari awal. Nah, yang pertama 500 gram berarti massa, ya. 500 gram, hati-hati, tadi satuannya adalah kilogram. Berarti gram harus dijadikan ke kilogram, diapakan? Ya, dibagi 1000. Hasilnya 0,5 kilogram. Kemudian suhu mula-mula, berarti suhu awal. 20
derajat Celcius, suhu akhir 100 derajat Celcius, kemudian kalor jenis 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah Q. Tadi kamu sudah tahu Q mencetat, ya. Nah, di sana butuh delta T yang di sini belum diketahui tetapi bisa dicari. Maka harus dicari dulu. Delta T sama dengan T1 dikurangi T0. T1-nya 100, T0-nya 20, berarti hasilnya 80 derajat Celcius. Nah, kalau sudah begini, maka kita bisa masuk ke rumus Q mencetat. Nah, M-nya 0,5 masuk, C-nya 4200, delta T-nya 80. Ini bisa dicoret. Berarti 5 kali 8, 40 dikali 4200. Hasilnya 168.000 Joule. Bisa ya kira-kira? Ya, sekarang giliran kalian mengerjakan latihan soal berikut. Silakan ditulis. Wajib soalnya ditulis di buku tugas. Kemudian dikerjakan, hasil tidak perlu diupload. Tetapi sangat bermanfaat untuk kalian dalam mengerjakan uji kompetensi di akhir bab. Baik, selamat mengerjakan. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.